Siapa mau tukar istri? Ambil istri udiku ini, tukar sama mobil bekas juga boleh. Teriak suamiku dengan sombongnya di depan semua rekan kantornya, demi membanggakan selingkuhannya yang seksi. Dia sengaja mempermalukanku, agar aku meminta cerai tanpa membawa sepeser uang pun. Tapi, kesombongannya langsung lenyap berganti kepanikan luar biasa saat CEO baru yang ditakutinya tiba-tiba datang, membungkuk hormat padaku, dan membongkar siapa aku sebenarnya. Bagaimana nasib suamiku setelah tahu aku adalah pemilik saham tunggal di perusahaannya? Tonton video ini sampai habis. Namaku Rania. Malam ini, gaun katun sewarna mocha yang ku kenakan terasa sangat mencekik leherku. Bukan karena ukurannya yang kekecilan, melainkan karena tatapan-tatapan sinis yang menghujam tepat ke arah jantungku. Aku berdiri mematung di sudut aula restoran bintang 5 yang megah ini. Di sekelilingku, denting gelas kristal dan tawa renyah orang-orang berdasi, terdengar bagai melodi yang menguliti harga diriku perlahan-lahan. Malam ini adalah malam perayaan. Aris, lelaki yang telah menemaniku selama 5 tahun terakhir, baru saja mendapat promosi menjadi manajer pemasaran regional. Sebagai istri yang menemaninya dari titik nol, dari zaman kami hanya mampu makan 1 bungkus mie instan dibagi 2 di kamar kos sempit. Aku tentu merasa bangga. Setidaknya, itulah yang kupikirkan sebelum aku menginjakkan kaki di tempat sialan ini. Aris, kok selera kamu lokal banget sih? Makanya karir kamu sempat seret bertahun-tahun. Sebuah suara berlendir memecah lamunanku. Itu Lisa. Rekan kerja Aris, wanita dengan gaun merah menyala berpotongan rendah yang sejak tadi terus menempel di lengan suamiku seperti benalu. Wajahnya yang dipoles kosmetik mahal tampak berkilat penuh kemenangan saat menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya seolah mengatakan bahwa aku adalah seonggok sampah yang salah tempat di aula mewah ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gemuruh di dadaku. Maaf Mbak Lisa, baju ini bersih dan sopan. Dan setahu saya, ini acara syukuran jabatan suami saya, bukan ajang peragaan busana. Bukannya membelaku, Aris justru mendengus kasar. Dia melepaskan rangkulannya dari pundakku dengan gerakan jijik, seolah-olah menyentuhku adalah sebuah aib besar. Halah Rania, jangan bikin malu aku di depan rekan-rekan kantor. Lisa itu benar. Lihat penampilanmu. Udik kusam, sama sekali nggak ada aura istri seorang manajer. Kamu tahu nggak, semua orang di sini bisik-bisik ngetawain aku karena punya istri penampilannya kayak pembantu begini. Dek. Kata-kata Aris bagai sembilu yang menyayat tepat di bekas luka yang belum kering. Hatiku perih. Luar biasa perih. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Pria yang dulu menangis memohon restu di depan makam ibuku, kini menjelma menjadi monster yang begitu asing. Dia lupa siapa yang membiayai kuliah magisternya. Dia lupa siapa yang meminjamkan modal awal untuk penampilannya saat wawancara kerja di perusahaan ini. Semua dia lupakan hanya karena sepotong jabatan dan kilau wanita lain. Belum sempat aku membalas, Lisa melangkah maju dengan senyum licik. Aduh maaf ya Mbak Rania, gelas saya agak licin. Perang. Bior. Dalam sepersekian detik, air es beraroma lemon dari gelas Lisa berpindah, mengguyur bagian depan gaun mokaku. Rasa dingin yang menusuk kulit tak sebanding dengan rasa panas yang membakar wajahku. Gaun katun moka itu seketika mencetak lekuk tubuhku karena basah kuyup. Gelak tawa langsung pecah di meja bundar tempat para staf berkumpul. Mereka menontonku seperti menonton badut sirkus. Ups, sengaja. Bisik Lisa sangat pelan. Nyaris tak terdengar oleh orang lain, namun matanya memancarkan kepuasan yang begitu pekat. Aku menatap Aris, berharap ada secercah rasa iba atau amarah di matanya untuk membela sang istri sah. Namun, nihil. Aris justru ikut tertawa terbahak-bahak bersama rekan-rekannya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada uluran tisu. Yang ada hanyalah tatapan mata yang penuh rasa jengkel dan malu karena keberadaanku. Makanya, kalau nggak tahu cara berbaur di tempat mewah, mending mendekam aja di rumah Rania. Nyapu, ngepel, sadar diri sama posisi. Cetus Aris ketus sembari meneguk minumannya. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan gaun yang basah. Air mata yang mendesak keluar kupaksa masuk kembali. Tidak.
aku tidak akan menangis di depan manusia-manusia dangkal ini. Mereka mengira aku diam karena aku lemah. Mereka mengira aku pasrah karena aku tidak punya kuasa. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik penampilan sederhanaku yang mereka sebut udik ini, aku sedang menggenggam takdir mereka semua di dalam kepalan tanganku. Aku menundukkan kepala, berpura-pura rapuh dan terpojok, sementara tangan kananku perlahan merosot ke dalam tas selempang kecilku. Aku meraba ponselku, memastikan tombol perekam suara dan video sudah aktif. Biarlah. Biarkan Aris menari-nari di atas penderitaanku malam ini. Biarkan dia mengeluarkan semua tabiat aslinya sampai ke akar-akarnya. Karena semakin tinggi dia melompat malam ini, akan semakin hancur tubuhnya saat aku hempaskan ke tanah nanti. Permainan baru saja dimulai, Aris. Tawa yang menggema di dalam aula restoran itu perlahan berubah menjadi dengung pengingat di telingaku. Air es yang membasahi gaunku kini terasa sedingin es batu yang ditempelkan langsung ke kulit, tetapi rasa panas di dadaku jauh lebih membakar. Aku berdiri membeku, memandangi suamiku yang tampak begitu gagah dengan setelan jas yang kubeli dari uang tabunganku sendiri. Namun jiwanya terasa begitu murah dan menjijikkan. Aris tidak berhenti setelah membiarkan Lisa mempermalukanku. Didorong oleh alkohol yang mulai menguasai kesadarannya, dan tepuk tangan pujian dari para koleganya, kesombongannya melesat tanpa kendali. Dia merasa menjadi raja malam ini. Seorang manajer baru yang merasa telah menggenggam dunia di telapak tangannya. Dengar ya semuanya, teriak Aris tiba-tiba. Suaranya yang lantang memecah keriuhan musik latar restoran, membuat beberapa pasang mata dari meja lain mulai menoleh ke arah kami. Aris melangkah gontai, lalu dengan ringannya menapakkan sepatu pantofel mengilatnya ke atas salah satu kursi makan yang mewah. Dia berdiri di sana, menjulang di atas kami semua, dengan gelas wine yang bergoyang-goyang di tangan kanannya. Wajahnya memerah, matanya sayu penuh keangkuhan yang memuakkan. Kalian lihat wanita di pojok sana itu? Aris menunjuk lurus ke wajahku, dengan jari telunjuknya yang gemetar. Lisa yang berdiri di bawahnya menutup mulut, sembari terkikik geli, memanaskan suasana. Itu istriku, Rania. Wanita paling membosankan, paling udik, dan paling gak tahu cara dandan sekota ini. Beberapa staf junior tertawa canggung, sementara sebagian besar rekan kerjanya yang lain mulai saling berbisik, merasa tindakan Aris sudah mulai melewati batas kewajaran. Namun, Aris yang sudah mabuk kepandangan dan mabuk jabatan tidak peduli. Dia justru semakin melebarkan seringainya. Malam ini, dalam rangka merayakan jabatan baruku sebagai manajer pemasaran regional, aku mau bikin pengumuman penting. Aris berteriak lebih keras, menantang seluruh isi ruangan. Siapa mau tukar istri? Ayo, siapa yang mau ambil istri udiku ini? Tukar sama mobil bekas juga boleh. Atau tukar sama motor matic sekon, langsung aku lepas malam ini juga. Aku gratisin. Deg, dadaku mendadak sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan ber-AC ini lenyap seketika. Kata-kata itu keluar dari mulut pria yang kupeluk setiap malam. Pria yang dulu berlutut di hadapanku saat ibuku meninggal, berjanji akan menjadi pelindung dan pengganti orang tuaku. Kini, di depan puluhan pasang mata, di depan rekan kerja, bawahan, dan selingkuhannya, dia melelangku seolah aku adalah barang rongsokan yang tak punya harga diri. Hatiku hancur berkeping-keping, digilas oleh rasa penghinaan yang teramat dalam. Aku melirik ke arah meja seberang. Beberapa orang menatapku dengan pandangan kasihan, namun tak satupun dari mereka yang berani bersuara untuk menghentikan kegilaan Aris. Sementara Lisa, wanita ular itu, sengaja membusungkan dadanya, menatapku dengan pandangan merendahkan seolah dia telah memenangkan segalanya. Aku memejamkan mata sejenak, mengatur ritme napasku yang memburu. Di dalam tas selempang yang menggantung di pundakku, jemariku meraba ponsel yang sejak tadi masih setia merekam. Layarnya menyala samar di dalam kegelapan tas, menangkap setiap untaian kata makian, setiap tawa mengejek, dan setiap detail visual dari kegilaan suamiku. Rekam terus, Aris. Puaskan dirimu malam ini, bisikku dalam hati dengan geram yang tertahan di tenggorokan. Gimana? Nggak ada yang mau? Aris tertawa terbahak-bahak, hampir kehilangan keseimbangan di atas kursi,
sebelum akhirnya ditopang oleh Lisa. Parah banget. Ternyata istriku ini bahkan gak laku walau ditukar sama barang bekas. Sialan. Apes banget hidupku harus terjebak sama perempuan pembawa sial kayak dia. Aku melangkah mundur satu tapak, membiarkan diriku tenggelam dalam bayang-bayang pilar restoran. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan-lahan mengkristal, berubah menjadi sebuah amarah dingin yang teramat pekat. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku mengering seketika. Aris tidak tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja saat ini baru saja diakuisisi oleh sebuah konsorsium besar karena hampir bangkrut bulan lalu. Dia juga tidak tahu siapa sosok investor tunggal yang menyuntikkan dana segar puluhan miliar rupiah demi menyelamatkan nasib ratusan karyawan di sana. Sambil menatap suamiku yang masih terbahak-bahak di atas kursi, aku tersenyum sangat tipis. Aku meraba sebuah kartu nama bernuansa emas di dalam dompetku, kartu nama yang bertuliskan jabatanku yang sebenarnya. Tertawalah sepuasmu, Aris. Karena beberapa menit lagi, tawamu itu akan berubah menjadi jeritan histeris yang paling merdu di telingaku. Suasana aula yang tadinya riuh rendah oleh tawa mengejek Aris mendadak senyap. Keheningan itu terjadi begitu cepat, seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol mute pada seluruh ruangan. Aris, yang masih berdiri goyah di atas kursi dengan gelas wine yang bergoyang di tangannya, mendadak menghentikan tawa gila-gilanya. Tatapan matanya yang sayu akibat alkohol langsung melebar, menatap lurus ke arah pintu masuk aula restoran. Pintu ganda berbahan kayu jati berukir, itu terbuka lebar. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam legam melangkah masuk terlebih dahulu, membukakan jalan bagi sesosok pria paruh baya yang berjalan dengan langkah kaki yang begitu berwibawa. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu gelap rancangan desainer ternama, dengan jam tangan mewah yang berkilat samar di bawah lampu kristal restoran. Wajahnya tegas, dengan rahang kokoh dan sepasang mata tajam yang sanggup mengintimidasi siapa saja yang berani menatapnya. Dia adalah Pak Bramantyo, CEO baru dari perusahaan tempat Aris bekerja, sosok legendaris di dunia korporat yang terkenal bertangan dingin, tidak kenal ampun, dan baru saja mengambil alih kepemimpinan perusahaan setelah krisis bulan lalu. Kehadirannya yang sama sekali tidak diduga malam ini langsung membuat seluruh staf kantor membeku di tempat. Melihat sosok paling berkuasa di perusahaannya datang, Aris langsung panik setengah mati. Dengan gerakan yang kikuk dan hampir membuatnya terjatuh, dia buru-buru turun dari atas kursi. Gelas wine di tangannya diletakkan begitu saja di atas meja, hingga isinya sedikit tumpah. Dia mengusap jasnya yang sedikit kusut, mencoba mengembalikan sisa-sisa harga dirinya yang tercecer, lalu melangkah tergesa-gesa menghampiri Pak Bramantyo, dengan senyum yang dipaksakan selebar mungkin. Pak Bramantyo, sungguh sebuah kehormatan luar biasa Bapak sudi menghadiri acara kecil kami malam ini. Suara Aris bergetar, syarat akan nada menjilat yang menjijikkan. Dia langsung mengulurkan tangan kanannya, membungkukkan badannya hampir 90 derajat demi mendapatkan perhatian sang bos besar. Di sampingnya, Lisa tidak mau kalah. Wanita itu langsung merapikan belahan gaun merahnya, memasang senyum paling manis yang dia miliki, dan ikut merapat ke sisi Aris. Selamat malam Pak Bram. Saya Lisa, asisten senior dari divisi pemasaran. Kami sangat mengagumi kepemimpinan Bapak. Namun, Pak Bramantyo sama sekali tidak berhenti. Langkah kakinya yang konstan dan berat terus terdengar di atas lantai marmer. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun pada uluran tangan Aris yang menggantung di udara. Jabat tangan Aris diabaikan begitu saja di depan seluruh karyawan yang menyaksikan dengan napas tertahan. Wajah Aris seketika memerah, antara malu yang luar biasa dan rasa bingung yang amat sangat. Pak Bram, cicit Aris, mencoba memanggil kembali dengan suara yang mengecil. Sepasang mata tajam Pak Bramantyo menyapu seluruh ruangan. Pandangannya sempat tertuju pada kursi yang baru saja dipijak Aris, lalu beralih pada noda wine yang tumpah di meja, dan akhirnya sepasang mata elang itu mengunci sasarannya. Dia menatap lurus ke arahku. Menatapku yang masih berdiri di sudut ruangan yang gelap, dengan gaun moka yang basah kuyup akibat ulah Lisa. Aku tidak bergerak.
Aku hanya membalas tatapannya dengan sebuah anggukan kecil yang sangat samar. Sebuah kode rahasia yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Melihat arah pandangan sang CEO, Aris dengan bodohnya mengira Pak Bramantyo merasa terganggu dengan keberadaanku yang berantakan. Dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar tegas, Aris langsung menunjukku. "Ah, Pak Bram, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Abaikan saja wanita udik di pojokan itu. Dia salah masuk tempat, Pak. Nggak tahu malu, datang ke acara formal dengan baju pelayan seperti itu. Saya akan menyuruh keamanan untuk mengusirnya sekarang juga." Mendengar kalimat kasar yang keluar dari mulut Aris, aku melihat kilatan amarah yang sangat pekat melintas di mata Pak Bramantyo. Rahangnya mengeras, dan aura di sekelilingnya mendadak berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Pak Bramantyo membalikkan tubuhnya perlahan, menatap Aris dengan tatapan mata yang seolah-olah siap menguliti suamiku hidup-hidup. Suaranya terdengar berat dan bergema di dalam aula yang sunyi itu saat dia berucap, "Kamu bilang, dia salah masuk tempat, Aris?" Aris menelan ludahnya dengan susah payah. Mendadak merasa atmosfer di sekitarnya menjadi sangat mencekik. Iya, Pak Bram. Dia tidak level berada di sini bersama kita." "Tutup mulutmu," potong Pak Bramantyo dengan nada suara yang rendah namun syarat akan penekanan yang mematikan. Kalimat itu sukses membuat Aris tersentak mundur satu langkah dengan wajah pucat pasi. Pak Bramantyo tidak memedulikan Aris lagi. Di depan mata puluhan staf yang menahan napas, sang CEO berjalan tegap melintasi aula, menuju ke arah tempatku berdiri di sudut ruangan yang remang-remang. Dan apa yang dilakukannya berikutnya? Sukses membuat seluruh orang di dalam ruangan itu membelalakkan mata karena syok yang luar biasa. Setiap ketukan pantofel Pak Bramantyo di atas lantai marmer seolah berdentang di dalam dadaku. Ruangan itu kini begitu sunyi, sampai-sampai suara napas Aris yang memburu karena gugup bisa terdengar jelas dari tempatku berdiri. Puluhan pasang mata mengikuti arah langkah sang CEO dengan pandangan penuh tanya. Mereka semua menunggu, mengira Pak Bramantyo sendiri yang akan mengusir wanita udik ini keluar dari restoran mewah mereka. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat 1 meter di hadapanku. Aku menegakkan bahu, tidak lagi menunduk. Di depan semua orang yang beberapa menit lalu menertawakanku, Pak Bramantyo, pria yang ditakuti seluruh jajaran direksi perusahaan, perlahan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah bungkukan hormat yang sangat formal, yang hanya diberikan kepada orang dengan kasta tertinggi. "Maafkan kelalaian saya, Bu Rania. Saya terlambat datang dan membiarkan Anda menerima perlakuan tidak beradab seperti ini," ucap Pak Bramantyo dengan suara lantang yang menggema ke setiap sudut aula. Deg, hening. Suasana mendadak seperti membeku. Aku bisa mendengar suara tarikan napas syok yang serempak dari meja-meja di depan kami. Di posisinya, Aris mematung. Matanya melotot hampir keluar, dan mulutnya sedikit terbuka. Dia menatapku, lalu menatap Pak Bramantyo, lalu kembali menatapku dengan ekspresi wajah yang tampak begitu konyol. Tawanya yang tersisa akibat sisa alkohol menguap tak berbekas, digantikan oleh gelombang kebingungan yang luar biasa. Pak Bram." Aris melangkah maju dengan lutut yang tampak gemetar. Dia tertawa gundah, mencoba mencairkan suasana yang mendadak mencekam. Bapak pasti sedang bercanda, kan? Dia ini Rania, Pak, istri saya. Dia cuma perempuan rumahan yang gak tahu apa-apa. Bapak salah orang, Pak. Mana mungkin Bapak harus membungkuk pada wanita udik seperti dia? Pak Bramantyo membalikkan tubuhnya dengan perlahan. Tatapan matanya yang tadi hangat dan penuh rasa bersalah padaku, seketika berubah menjadi sedingin es saat mengunci wajah Aris. Aura kepemimpinannya yang menonjol membuat Aris langsung bungkam, menelan kembali kata-kata hinaan yang hendak diucapkannya. "Salah orang, kamu bilang?" Suara Pak Bramantyo terdengar begitu tenang, namun justru ketenangan itulah yang membuatnya terdengar sangat mematikan. "Aris, sepertinya jabatan baru sebagai manajer regional sudah membuat otakmu tidak berfungsi dengan baik." Pak Bramantyo melangkah kembali ke tengah aula, memberi isyarat kepada salah satu asistennya untuk maju. Sang asisten dengan sigap membuka sebuah map kulit hitam yang dibawanya, lalu mengeluarkan selembar dokumen tebal berlogo resmi perusahaan, berlapis hologram emas. Semua orang di sini tahu
bahwa bulan lalu perusahaan kita hampir dinyatakan pailit akibat krisis keuangan. Pak Bramantyo memulai pengumumannya. Suaranya menggelegar penuh wibawa. Dan kalian semua juga tahu, ada satu konsorsium besar yang menyuntikkan dana segar sebesar 50 miliar rupiah untuk menyelamatkan nasib pekerjaan kalian semua malam ini. Para karyawan saling berpandangan, mengangguk setuju. Mereka semua tahu cerita tentang investor misterius itu yang membeli saham mayoritas tunggal perusahaan dalam waktu semalam. Tapi yang kalian tidak tahu, Pak Bramantyo sengaja menggantung kalimatnya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya menunjuk tepat ke arahku. Adalah bahwa pemilik modal tunggal, pemegang saham mayoritas mutlak sebesar 80% dari perusahaan ini, adalah wanita yang baru saja kamu permalukan dan kamu tawarkan untuk ditukar dengan barang bekas. Dialah Ibu Rania, pemilik asli dari perusahaan tempatmu mencari makan, Aris. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Wajah Aris seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Seluruh darah di tubuhnya seolah merosot ke kaki dalam sekejap. Dia melangkah mundur hingga menabrak meja makan, membuat beberapa gelas kristal berdenting nyaring. Napasnya tersengal-sengal, matanya menatapku dengan tatapan kosong yang syarat akan rasa syok yang teramat pekat. Di sampingnya, Lisa tak kalah mengenaskan. Wajah wanita ular itu tampak pias. Tangannya yang tadi bergelayut manja di lengan Aris langsung terlepas begitu saja. Gelas kosong yang dipegangnya tergelincir dari jemarinya yang mendadak lemas. Jatuh dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Persis seperti hancurnya masa depan mereka berdua malam ini. Aku melangkah keluar dari sudut yang remang-remang, berjalan dengan anggun melewati Pak Bramantyo. Aku menatap lurus ke arah suamiku yang kini tampak begitu kecil, kurus, dan tak berdaya. "Bagaimana, Aris?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, namun menusuk. "Masih mau melanjutkan lelangnya? Berapa harga yang pantas untuk pemilik perusahaanmu ini?" Melihat tubuh Aris yang bergetar hebat di depanku, benakku mendadak ditarik kembali ke masa lalu. Ke masa-masa di mana aku memilih untuk menanggalkan seluruh kemewahan latar belakang keluargaku, hanya demi sebuah pembuktian cinta. Aku adalah putri bungsu dari keluarga besar Mahardika, konglomerat yang gurita bisnisnya menggenggam berbagai sektor di negeri ini. Namun, 5 tahun lalu, aku menantang takdir. Aku menolak perjodohan bisnis yang diatur ayahku, dan memilih pergi hanya dengan membawa sekoper baju untuk menikah dengan Aris, pria biasa yang berjanji akan menjadikanku wanita paling bahagia. Aku tidak butuh hartamu, Rania. Aku hanya butuh kamu. Biarkan aku berjuang dari nol untuk membuktikan bahwa cintaku tidak bisa dinilai dengan uang. Kata-kata manis Aris malam itu masih terngiang jelas di telingaku. Bodohnya, aku percaya. Aku sepakat untuk menyembunyikan identitas asliku demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki, agar dia tidak merasa inferior di hadapan dunia. Namun kesederhanaan yang kupilih justru menjadi bumerang yang menguliti hidupku perlahan-lahan. Sifat asli Aris dan keluarganya mulai terkupas habis saat kami resmi tinggal bersama. Ibu mertuaku, seorang wanita paruh baya yang tamak, hampir setiap minggu datang ke rumah kontrakan kami yang sempit. Bukannya membawa kehangatan, dia datang hanya untuk menggeledah isi lemari dan dompetku. Setiap kali dia melihatku memakai daster katun atau memasak makanan sederhana, makian selalu lolos dari mulutnya. "Kamu itu wanita mandul, pengangguran, cuma bisa menghabiskan uang anakku." Aris itu masa depannya cerah, dia bisa dapat istri yang jauh lebih kaya dan terhormat daripada perempuan udik sepertimu. Teriaknya kala itu sambil melempar panci ke lantai. Dan apa yang dilakukan Aris? Dia hanya diam, membaca koran di sudut ruangan, seolah-olah makian ibunya kepada istrinya sendiri hanyalah angin lalu. Penderitaanku semakin sempurna saat Aris mulai mendapatkan promosi pertamanya 2 tahun lalu. Uang belanja yang diberikannya padaku semakin menipis, sementara penampilannya sendiri semakin necis. Dia mulai pulang larut malam, meracau dalam mabuk, dan tubuhnya kerap kali menyebarkan aroma parfum wanita lain yang sangat pekat. Parfum mahal yang tidak akan pernah mampu dibeli oleh seorang istri yang dikurungnya di dalam rumah. Setiap kali aku bertanya,
Dia selalu membentakku dengan kasar. Kamu gak usah banyak tanya. Tugasmu cuma urus rumah. Kamu gak tahu seberapa keras aku banting tulang di luar sana. Sementara kamu cuma santai-santai di rumah menikmati uangku. Uangnya? Dia bahkan tidak tahu bahwa biaya kuliah S2 yang diselesaikannya secara kilat tahun lalu adalah hasil dari memo rahasia yang kukirimkan ke yayasan kampus menggunakan koneksi keluargaku. Dia juga tidak tahu, jas mahal yang dipakainya saat wawancara kerja di perusahaan ini dibeli dari hasil aku menjual salah satu cincin warisan ibuku secara diam-diam. Semua penghinaan, rasa sakit, dan air mata itu kusimpan rapat di dalam dada. Aku bertahan, bukan karena aku lemah atau tidak punya tempat bersandar. Aku bertahan karena aku ingin melihat seberapa jauh seorang manusia bisa melangkah dalam keserakahan dan kesombongannya sebelum akhirnya dia jatuh terhempas. Aku sengaja membiarkan mereka menginjak-injakku sampai ke titik terendah demi mengumpulkan seluruh bukti kebusukan hati mereka. Dan malam ini, batas kesabaranku telah mencapai ujungnya. Janji yang kuucapkan di depan makam mendiang ibuku untuk menjadi istri yang berbakti telah luntur bersama air es beraroma lemon yang diguyurkan selingkuhan suamiku ke gaunku. Aku menatap Aris yang kini menatapku dengan mata yang berair karena ketakutan. Kesombongan yang beberapa menit lalu membuatnya berani berdiri di atas kursi kini menguap tanpa bekas. Pria di depanku ini hanyalah seorang parasit yang telah kenyang menghisap darahku dan kini mengira dia bisa membuang inangnya begitu saja setelah merasa kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan besar mengalir kembali ke dalam setiap jengkal sel tubuhku. Topeng wanita udik dan tertindas itu resmi kulepaskan malam ini. Kini, yang berdiri di hadapan Aris bukan lagi Rania sang istri yang penurut dan malang, melainkan Rania Mahardika, pemilik mutlak dari seluruh napas kehidupan karirnya. Sunyi yang mencekam kembali merayap di antara sela-sela meja restoran. Di bawah sorot lampu kristal yang benderang, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana butiran keringat dingin mulai membasahi pelipis Aris. Namun, kejutan malam ini rupanya belum selesai. Sebelum suamiku yang pengecut itu sempat mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya yang mendadak keluh, sebuah pergerakan di sampingnya menarik perhatianku. Lisa. Wanita yang beberapa menit lalu begitu pongah. Wanita yang dengan sengaja mengguyur gaunku dengan air es sambil berbisik penuh kemenangan, tiba-tiba limbung. Wajahnya yang semula merona berkat riasan mahal kini berubah pias, sekuning peniti. Matanya bergerak liar, memandangku dengan tatapan kosong yang dipenuhi horor. Keberaniannya untuk menjadi pemenang di atas penderitaanku runtuh dalam hitungan detik setelah mendengar pengumuman Pak Bramantio. Pruk! Tanpa diduga oleh siapapun, Lisa menjatuhkan dirinya ke atas lantai marmer yang dingin. Dia merangkak secepat yang dia bisa, mengabaikan gaun merah menyalanya yang kini terseret di lantai, lalu bersujud tepat di depan ujung sepatuku. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung gaun mokaku yang masih basah, namun dengan cepat aku melangkah mundur satu tapak, membiarkan jemarinya hanya menyentuh udara kosong. Bu Rania, tolong maafkan saya. Ratap Lisa, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan dengan nada panik yang luar biasa. Air matanya mulai merusak maskara hitam di matanya, mengalir membentuk garis-garis hitam yang mengerikan di pipinya. Saya bersumpah, Bu, saya tidak tahu kalau Anda adalah pemilik perusahaan ini. Saya cuma korban di sini, Bu. Aku menyilangkan dada, menatap makhluk yang bersujud di kakiku ini dengan pandangan dingin. Korban? Korban dari apa, Mbak Lisa? Tanyaku, sengaja menekankan setiap kata dengan nada yang sangat tenang, namun mengintimidasi. Saya dirayu oleh Aris, Bu. Demi Allah, Aris yang menjebak saya. Teriak Lisa tanpa tahu malu, langsung membalikkan telunjuknya ke arah Aris yang masih mematung syok di tempatnya. Topeng wanita setia dan penuh cinta yang tadi dia pamerkan di depan rekan-rekan kantornya robek total demi menyelamatkan posisinya sendiri. Dia yang mendekati saya duluan. Dia selalu bilang kalau pernikahannya dengan Anda adalah sebuah kesalahan besar. Dia bilang, istrinya di rumah itu udik, tidak berpendidikan, dan hanya menjadi beban hidupnya. Aris yang memaksa saya untuk ikut mempermalukan Anda malam ini, agar Anda tertekan
dan mau menandatangani surat cerai tanpa menuntut harta gampang sepeser pun. Lisa, apa yang kamu katakan? Aris akhirnya tersentak dari syoknya. Suaranya melengking tinggi, syarat akan rasa tidak percaya. Wajahnya memerah padam mendengar bagaimana selingkuhan yang baru saja dia banggakan di atas kursi berbalik menusuknya dari belakang dalam hitungan detik. Kamu yang minta aku menceraikan Rania karena kamu bilang kamu malu melihat manajer regional punya istri seperti pelayan. Kamu yang merencanakan semua ini, Lisa. Bohong, Bu Rania, jangan percaya dia. Lisa menjerit lebih histeris. Tubuhnya bergetar hebat saat dia mencoba bersujud lebih dalam hingga dahinya menyentuh lantai. Dia yang membohongi saya. Dia menggunakan uang perusahaan untuk membelikan saya hadiah-hadiah mewah agar saya mau menuruti semua kemauannya. Dia bajingan yang sebenarnya, Bu. Tolong jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini, Bu Rania. Mendengar pengakuan spontan dari mulut Lisa yang panik, bisik-bisik dari para staf kantor langsung berubah menjadi riuh. Tatapan jijik yang semula diarahkan kepadaku kini berbalik 180 derajat kepada dua orang yang berdiri di tengah aula itu. Mereka yang tadinya mengira Aris adalah pria sukses yang berwibawa, kini melihatnya tak lebih dari seorang pria murahan yang mengkhianati istri sah demi wanita yang siap menjualnya kapan saja. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Drama murahan di depanku ini benar-benar menghibur. Bagaimana dua orang penjahat yang saling memuja beberapa menit lalu, kini saling mencakar dan melempar kotoran demi menyelamatkan kulit masing-masing. Aku menatap Lisa yang masih menangis terseduh-seduh di lantai, lalu beralih menatap Aris yang napasnya turun naik menahan malu dan amarah yang meledak-ledak. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi, ucapku pelan, namun suaraku sanggup membungkam jeritan Lisa seketika. Sama-sama murahan dan sama-sama tidak tahu cara menaruh harga diri. Tapi tenang saja. Permainan kita malam ini masih sangat panjang, dan aku sudah menyiapkan panggung yang jauh lebih besar untuk kalian berdua. Melihat kekacauan di depan mataku, rasa sakit yang selama bertahun-tahun kupendam menguap, digantikan oleh kepuasan dingin yang mengalir di setiap aliran darahku. Aku meraba tas selempangku, lalu menarik keluar ponsel yang sejak awal telah merekam seluruh sandiwara menjijikan ini. Di depan puluhan staf yang masih mematung, aku menyalakan layarnya, menekan beberapa digit nomor, lalu mengaktifkan fitur loudspeaker. Rania, kamu kemana saja, hah? Suara lengkingan melengking yang sangat kukenal langsung memekakan telinga seluruh orang di dalam aula. Itu suara ibu mertuaku. Suara yang biasanya selalu membuat dadaku menyempit karena ketakutan, kini terdengar bagai musik yang paling merdu. Namun, ada yang berbeda dari nadanya kali ini. Tidak ada nada merendahkan yang biasanya dia pamerkan. Suara itu bergetar hebat, dipenuhi oleh kepanikan yang luar biasa, dan latar belakang suara gaduh yang saling tumpang tindih. Ibu, ada apa? Tanyaku dengan nada sewajar dan setenang mungkin, seolah aku tidak tahu apa-apa. Rania, tolong telepon suamimu, Aris tidak bisa dihubungi. Teriak ibu mertuaku di seberang telepon, suaranya naik beberapa oktav, diselingi oleh suara isak tangis yang histeris. Rumah kita, Rania. Ada belasan pria berbadan tegap memakai seragam security datang ke rumah. Mereka melemparkan semua baju ibu, tas-tas ibu, bahkan sofa di ruang tamu keluar ke atas aspal. Mereka mengusir ibu seperti anjing kurap. Mendengar suara ibunya yang menangis histeris di telepon, Aris seketika tersentak. Seluruh badannya menegang. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa, melupakan rasa malunya, lalu mencoba merebut ponsel dari tanganku. Namun, dengan satu isyarat mata dariku, dua pria berbadan tegap yang mengawal Pak Bramantyo langsung bergerak maju, mencengkeram kedua lengan Aris dengan kuat, hingga pria itu mengaduh kesakitan dan terkunci di tempatnya. Rania, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Teriak Aris dengan mata memerah. Urat-urat di lehernya menonjol, karena frustrasi dan amarah yang memuncak. Aku tidak memedulikan gonggongan Aris. Aku kembali mendekatkan ponselku ke mulut. Oh, jadi mereka sudah datang ya, Bu. Baguslah kalau begitu. Berarti tim pengacaraku bekerja dengan sangat cepat. Apa? Pengacaramu?
Suara ibu mertuaku di seberang sana mendadak tercekat. "Rania, apa maksudmu? Ini rumah anakku. Ini rumah mewah yang dibeli Aris dari hasil keringatnya sendiri. Kamu tidak punya hak untuk mengusir ibu dari rumah anak ibu sendiri. Dasar menantu kurang ajar." Aku terkekeh pelan, sebuah kekehan dingin yang membuat bulu kuduk semua orang di aula itu merinding. "Ibu, sepertinya Aris terlalu banyak mendongeng di depan ibu. Rumah mewah 2 lantai di kawasan elit itu dibeli atas nama perusahaan investasi milik keluargaku. Aris hanya menumpang tinggal di sana karena dia adalah suamiku. Dan karena malam ini pernikahan kami sudah selesai, maka hak menumpang kalian juga resmi dicabut detik ini juga." Tidak mungkin. Aris, tolong ibu. Nak, ibu diusir ke jalanan. Semua orang kompleks menonton ibu. Ibu malu, Aris. Jeritan ibu mertuaku semakin menjadi-jadi, bercampur dengan suara barang pecah belah yang tampaknya jatuh ke tanah di seberang telepon. "Rania, aku mohon hentikan. Jangan ibuku, Rania. Dia sudah tua." Aris berteriak, air matanya kini benar-benar pecah. Dia mulai merontak di dalam cengkeraman para pengawal. Lututnya perlahan melemas hingga dia nyaris bersujud di lantai. Kesombongannya sebagai manajer regional yang baru dilantik hancur lebur dalam hitungan menit. Rumah mewah yang selama ini dia pamerkan kepada keluarga besarnya sebagai simbol kesuksesannya, ternyata hanyalah sejumput fasilitas yang kupinjamkan secara sukarela. Aku menatap Aris dengan tatapan paling menusuk yang kupunya, lalu mematikan sambungan telepon dengan satu sentuhan jari. "Dulu, ibumu selalu bilang kalau aku adalah wanita parasit yang hanya tahu cara menghabiskan uangmu, Aris," ucapku, melangkah perlahan mendekati tubuhnya yang kini gemetar hebat di lantai. "Sekarang, mari kita lihat bagaimana rasanya menjadi parasit yang sebenarnya, yang bahkan tidak punya atap untuk berteduh di malam yang dingin ini." Tangisan histeris ibunya yang baru saja terputus dari sambungan telepon meninggalkan keheningan yang semakin mencekik di dalam aula. Aris mendongak, menatapku dengan mata yang memerah dan bengkak. Sisa-sisa kesombongan yang tadi membuatnya merasa seperti raja di atas kursi, kini telah runtuh total, menyisakan sesosok pria rapuh, ketakutan, dan tampak begitu menyedihkan. Namun, dia belum tahu bahwa gulungan ombak karma yang kukirimkan tidak hanya akan menghanyutkan rumah dan keluarganya, melainkan juga menghancurkan seluruh sisa masa depannya. Pak Bramantyo melangkah maju, memecah keheningan dengan langkah kakinya yang berat dan berwibawa. Dia memandang Aris dengan tatapan muak, seolah sedang melihat seonggok sampah yang mengotori lantai marmer restoran bintang 5 ini. Di tangannya, kini beralih sebuah tablet digital yang menampilkan grafik keuangan perusahaan yang berkedip-kedip merah. "Aris," suara Pak Bramantyo menggelegar, dingin tanpa riak emosi. "Kamu mengira promosi jabatanmu sebagai manajer pemasaran regional malam ini adalah karena prestasimu yang gemilang?" Aris menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya tampak naik turun saat dia mencoba menyuarakan kata-kata yang tak kunjung keluar. Pak Bramantyo terkekeh sinis. "Kami sengaja menaikkan jabatanmu minggu lalu hanya untuk satu alasan. Untuk mempermudah tim audit forensik internal melacak seluruh aliran dana proyek yang selama ini kamu manipulasi. Dan tebak apa yang kami temukan?" Sang CEO menggeser layar tabletnya, lalu memutarnya ke arah Aris, serta menampilkannya ke layar proyektor besar di ujung aula. Layar yang tadinya dipasang untuk menampilkan video ucapan selamat atas pencapaian Aris. Kini, layar itu justru memajang belasan lembar bukti transaksi rekening koran, manifest fiktif, dan nota-nota palsu. "Selama 6 bulan terakhir, kamu telah menggelapkan dana vendor sebesar 1,2 miliar rupiah, ucap Pak Bramantyo dengan nada tajam yang menghujam tepat ke jantung Aris. "Dan dari data yang kami sinkronkan dengan pengakuan teman kencanmu ini," Pak Bramantyo melirik Lisa yang masih gemetar di lantai, "hampir 800 juta dari uang korupsi itu kamu gunakan untuk membelikan dia tas mewah, perhiasan, dan menyewa apartemen di pusat kota. Semua menggunakan uang perusahaan yang modalnya disuntikan oleh Bu Rania." Bagaikan dihantam gada besi, tubuh Aris seketika limbung. Dia jatuh terduduk di atas lantai marmer,
melepaskan cengkeraman para pengawal yang memang sengaja melonggarkannya agar dia bisa merasakan hancurnya bumi tempatnya berpijak. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi abu-abu, seolah seluruh pasokan oksigen di dunia ini telah direnggut darinya. Pipi Pak Bram, saya khilaf Pak. Saya bisa jelaskan. Ini semua konspirasi. Lisa yang meminta semua barang-barang itu, Pak. Aris meracau, suaranya melengking panik setengah mati. Dia mencoba merangkak ke arah Pak Bramantyo, namun langkahnya langsung diadang oleh sepatu pantofel sang CEO. Penjelasanmu tidak berlaku di sini, Aris. Mulai detik ini, kamu resmi dipecat secara tidak hormat dari perusahaan ini. Tegas Pak Bramantyo, menekankan setiap suku kata dengan intonasi yang mematikan. Bukan hanya itu. Sesuai dengan instruksi dari Bu Rania selaku pemilik saham mayoritas tunggal, kami menuntut ganti rugi penuh atas seluruh uang yang kamu korupsi. Kamar Dagang dan tim hukum kami telah melayangkan gugatan pidana. Jika dalam waktu 24 jam kamu tidak bisa mengembalikan uang 1,2 miliar rupiah itu tunai. Pak Bramantyo menjeda kalimatnya, tersenyum dingin. Maka ancaman hukuman 5-8 tahun penjara sudah menunggumu. 24 jam, 1,2 miliar? Aris menjambak rambutnya sendiri dengan kedua tangan. Dia berteriak histeris, menyadari bahwa rumah tempatnya tinggal sudah kusita, tabungannya tidak seberapa, dan ibunya kini telantar di jalanan. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu semalam? Dia benar-benar bangkrut, miskin, dan hancur seketika, tanpa menyisakan apapun selain baju yang melekat di badannya. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapan suamiku yang sedang menjerit frustrasi di atas lantai. Aku memandangnya dari atas, menikmati setiap bulir air mata penyesalan yang terlambat mengalir dari matanya. Bagaimana rasanya, Aris? Tanyaku dengan suara yang sangat lembut, namun terdengar begitu kejam di telinganya. Uang yang kamu pamerkan untuk membelikan tas mewah selingkuhanmu, rumah yang ibumu pakai untuk menyombongkan diri, hingga jabatan yang membuatmu tega melelang harga diriku malam ini, semuanya hilang dalam sekejap mata. Kamu yang menganggapku pembawa sial, nyatanya adalah parasit yang tak punya apa-apa tanpa diriku. Dunia yang selama ini dibangun Aris dengan fondasi kesombongan, kebohongan, dan pengkhianatan akhirnya runtuh total malam ini. Ancaman penjara yang diucapkan Pak Bramantyo bagaikan lonceng kematian yang mencabut seluruh sisa keberanian dari dalam diri suamiku. Wajahnya yang biasa mendongak penuh keangkuhan kini basah oleh air mata dan keringat dingin. Dia tampak begitu kerdil, rapuh, dan menjijikkan di atas lantai restoran mewah ini. 1,2 miliar. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu dalam semalam? Aris meracau sendiri. Suaranya bergetar hebat, nyaris seperti orang yang kehilangan akal sehat. Matanya bergerak liar ke segala arah, menatap rekan-rekan kerjanya satu persatu, berharap ada tangan yang terulur untuk menyelamatkannya. Namun, yang dia temukan hanyalah dinding-dinding dingin. Teman-teman kantor yang 1 jam lalu bersulang bersamanya, kini melangkah mundur. Mereka memalingkan wajah, melempar tatapan jijik, dan berbisik-bisik penuh cemooh. Tidak ada yang mau diasosiasikan dengan seorang koruptor yang tega, mengkhianati istri sahnya sendiri. Bahkan Lisa, wanita yang tadi merangkak di kakiku, kini memojokkan diri ke dinding, mencoba menjauh sejauh mungkin dari Aris, seolah-olah pria itu adalah wabah penyakit yang mematikan. Napas Aris tersengal-sengal, saat menyadari bahwa dia benar-benar telah sendirian di ambang jurang kehancuran. Tatapan matanya kembali mengunci sosokku. Bruk. Dengan gerakan yang sangat dramatis, Aris merangkak di atas lantai marmer. Dia mengabaikan semua pasang mata yang menonton tindakannya yang memalukan. Pria yang tadi berteriak lantang melabeliku sebagai istri udik yang layak dibuang, itu kini mencengkeram erat kedua pergelangan kakiku. Dia menyandarkan dahinya yang berkeringat ke atas permukaan sepatuku yang sedikit basah. Rania, aku mohon ampuni aku, sayang. Ratap Aris, suaranya melengking tinggi penuh kepanikan yang luar biasa. Air matanya mengalir deras, membasahi ujung celananya sendiri. Aku khilaf Rania, aku bersumpah aku cuma tersesat. Lisa,
Wanita ular itu yang merayuku setiap hari sampai aku buta. Aku tidak benar-benar bermaksud menghinamu di depan orang-orang. Aku cuma bercanda. Rania, aku berdiri bergeming. Tidak ada satupun otot di wajahku yang bergerak memperlihatkan rasa iba. Rasa perih yang kurasakan saat dia melelangku di atas kursi tadi telah membeku, menjelma menjadi tembok es yang tak akan bisa ditembus oleh air mata palsunya. Bercanda? Tanyaku, memecah keheningan dengan nada suara yang sangat datar, namun syarat akan penekanan yang menusuk. Menawarkan istrimu sendiri untuk ditukar dengan mobil bekas di depan semua kolegamu. Kamu sebut itu bercanda, Aris? Aku salah, Rania. Aku bajingan. Tolong hukum aku dengan cara lain, tapi jangan penjarakan aku. Aris semakin histeris. Cengkeramannya di kakiku mengencang. Tubuhnya gemetar hebat seolah-olah dia sedang menghadapi malaikat maut. Ingat pernikahan kita, Rania. Ingat 5 tahun yang kita lewati bersama. Ingat janji kita di depan makam ibumu. Aku berjanji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang penurut. Aku akan melakukan apa saja yang kamu minta. Tolong cabut tuntutannya, Rania. Aku mohon. Mendengar dia berani membawa-bawa nama mendiang ibuku, dadaku mendadak bergemuruh oleh amarah yang pekat. Aku menarik kakiku dengan hentakan kasar, membuat tubuh Aris terjerembab maju, hingga wajahnya nyaris mencium lantai marmer. Aku membungkuk sedikit, menyejajarkan wajahku dengan wajah suamiku yang kini tampak begitu menyedihkan. Aku menatap lurus ke dalam manik matanya yang dipenuhi ketakutan mutlak. Jangan pernah berani menyebut nama ibuku dengan mulut kotarmu itu, Aris. Desisku tajam, setiap kata keluar laksana belati yang menghujam harga dirinya. Di mana ingatan tentang 5 tahun pernikahan kita saat kamu membawa Lisa ke apartemen mewah menggunakan uang perusahaanku? Di mana rasa hormatmu pada ibuku saat kamu membiarkan ibumu sendiri mencaci makiku sebagai wanita mandul dan parasit di rumah kontrakan kita? Aris terengah-engah, mulutnya terbuka, namun tidak ada satupun kata yang sanggup membela dirinya. Semua bukti dan fakta telah mengunci mati jalannya untuk mengelak. Kamu mengira aku diam selama ini karena aku lemah, Aris. Lanjutku, perlahan menegakkan tubuh kembali sembari menatapnya dari atas dengan pandangan paling merendahkan. Kamu salah besar. Aku hanya sedang memberimu tali yang cukup panjang, agar saat kamu memilih untuk gantung diri dengan kesombonganmu, kamu bisa merasakannya dengan sangat maksimal. Dan malam ini, tali itu sudah menjerat lehermu dengan sempurna. Aku membalikkan badan, memunggungi suamiku yang kini mulai menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai marmer karena menyadari bahwa pintu maaf dariku telah tertutup rapat selamanya. Raungan Aris di atas lantai marmer restoran kini terdengar tak lebih dari sekadar polusi suara yang mengganggu ketenangan malam. Pria yang pernah menjadi pusat semestaku itu kini telah kehilangan seluruh sisa martabatnya sebagai manusia. Namun, aku tidak akan membiarkan drama ini menggantung tanpa penyelesaian yang tegas. Dari dalam tas selempangku, aku mengeluarkan selembar amplop coklat tebal yang memang sudah kusiapkan sejak dari rumah. Aku melempar amplop itu tepat ke depan wajah Aris yang masih bersimbah air mata. Prak! Buka dan tanda tangani sekarang. Perintahku, suaranya dingin, datar, tanpa menyisakan ruang untuk negosiasi sedikit pun. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aris membuka amplop tersebut. Begitu matanya membaca baris judul di lembar pertama, tangisnya semakin pecah. Sesurat gugatan cerai, Rania, aku mohon, jangan ceraikan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kalau kamu tinggalkan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tersenyum sinis, menatapnya dengan pandangan paling jemu yang pernah ada. Kamu masih punya Lisa, Aris. Bukankah sejam yang lalu kamu begitu bangga memamerkannya sebagai calon istri barumu yang representatif? Kenapa sekarang kamu mendadak amnesia? Mendengar namanya disebut dengan nada menyindir, Lisa yang sejak tadi memojokkan diri di dekat pilar, langsung berteriak histeris, mencoba membela diri. Tidak, saya tidak mau bersamanya. Dia penipu, dia koruptor. Hubungan kami sudah berakhir sejak malam ini. Saya tidak mau ikut menanggung dosa-dosanya. Teriak Lisa dengan wajah pias. Benar-benar tidak sudi terseret lebih dalam ke dalam lubang kemiskinan Aris yang menganga lebar. Aris menoleh ke arah Lisa dengan pandangan tak percaya, lalu kembali menatapku dengan tatapan kosong yang syarat akan kehancuran jiwa.
Di bawah tekanan tatapan tajam Pak Bramantyo dan puluhan pasang mata rekan kantornya yang menonton dengan diam, Aris akhirnya meraih pena dengan jemari yang bergetar. Dengan sisa-sisa tenaganya yang hampir habis, dia membubuhkan tanda tangan di atas lembar bermeterai itu. Detik itu juga, ikatan yang mengikatku pada pria parasit ini resmi terputus. Aku mengambil kembali berkas tersebut, memasukkannya ke dalam tas dengan gerakan anggun, lalu berbalik tepat saat pintu ganda restoran kembali terbuka lebar. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk ke dalam aula dengan langkah tegas. Kehadiran aparat penegak hukum ini menjadi titik klimaks yang membuat suasana restoran semakin mencekam. Pak Bramantyo segera maju, menyerahkan map kulit hitam berisi bukti audit forensik penggelapan uang yang dilakukan oleh Aris dan Lisa secara rapi. Saudara Aris dan saudari Lisa, kalian berdua resmi ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan manipulasi anggaran vendor. Ucap salah seorang petugas polisi dengan suara bariton yang berat. Clank, clank. 2 pasang borgol besi yang dingin seketika melingkari pergelangan tangan Aris dan Lisa. Lisa langsung menjerit histeris, mencoba merontak dan memohon ampun, namun petugas polisi memegangnya dengan sangat cekatan. Sementara Aris hanya bisa pasrah, tubuhnya diseret keluar melintasi aula restoran dengan kepala tertunduk dalam-dalam, diiringi oleh sorakan cemooh dan tatapan jijik dari seluruh rekan kerjanya yang selama ini dia bohongi. Saat tubuh Aris diseret melewati tempatku berdiri, dia sempat menghentikan langkahnya sejenak. Dengan mata yang bengkak karena air mata, dia berbisik lirih. Rania, sekorup apapun aku pernah benar-benar mencintaimu. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu membalas dengan senyuman paling anggun yang kupunya. Cinta tidak merendahkan Aris. Cinta juga tidak melelang harga diri pasangannya demi sebuah jabatan kosong. Selamat menikmati rumah barumu di balik jeruji besi. Petugas polisi mendorong tubuh Aris keluar menuju mobil patroli yang lampu rotatornya sudah menyala merah biru di luar restoran. Karma telah terbayar tunai, lunas, tanpa kembalian. Dalam satu malam, pria yang menyombongkan hartanya itu kini kehilangan jabatan, kehilangan rumah, kehilangan selingkuhannya, dan harus menghadapi dinginnya sel penjara bersama ibunya yang kini menggelandang di jalanan kompleks karena telah kuusir tanpa ampun. Aku membalikkan tubuhku, menghadap ke arah para karyawan kantor yang masih berdiri mematung ketakutan. Aku melirik gaun mokaku yang sempat basah, namun kini aku tidak lagi merasa kotor atau terhina. Baju ini justru menjadi saksi bisu kemenanganku. Mulai besok, Pak Bramantyo akan memimpin restrukturisasi total di perusahaan ini. Siapapun yang terlibat dalam lingkaran korupsi Aris, silakan mengemas barang kalian malam ini juga. Ucapku dengan nada berwibawa, yang langsung disambut anggukan patuh dan penuh hormat dari seluruh staf yang tersisa. Mereka menunduk, tak berani menatap langsung sang pemilik modal tunggal. Pak Bramantyo berjalan di sampingku, membukakan pintu keluar restoran untukku dengan penuh takzim. Udara malam yang segar langsung menerpa wajahku saat aku melangkah keluar menuju pelataran parkir. Di sana, sebuah mobil sedan mewah hitam keluaran terbaru sudah menunggu dengan pintu belakang yang dibukakan oleh supir pribadi keluarga besarku. Aku melangkah masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang begitu ringan, lega, dan merdeka. Beban 5 tahun pernikahan yang penuh kepalsuan dan penderitaan telah runtuh sepenuhnya malam ini. Aku bersandar pada kursi kulit yang empuk, menatap lampu-lampu kota yang indah dari balik kaca mobil yang gelap. Namaku Rania Mahardika. Malam ini, aku tidak hanya berhasil meruntuhkan kesombongan seorang pria egois yang buta harta, tetapi aku juga telah merebut kembali mahkota, kehormatan, dan takdir hidupku yang sesungguhnya. Hidup baruku yang jauh lebih gemilang. Baru saja dimulai.